Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Aryani, SSMPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan mengenai perkembangan peradaban Islam di Australia dan Pasifik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nanda Herdiana. Nama saya Genta Fabiansyah Johana. Nama saya Muhammad Fajian Al-Ghifari. Nama saya Deputi Syafira. Lanjut. Baik, di sini ada yang pertama itu latar belakang. Perkembangan Islam di Australia dan Pasifik dimulai dari interaksi pedagang Muslim Makassar dengan masyarakat aborigin pada abad ke-17. Disusul oleh kedatangan pengembala unta Muslim dari Asia Selatan pada abad ke-19. Pada abad ke-20, gelombang imigrasi dari Turki, Lebanon, dan negara-negara Muslim lain memperluas komunitas Muslim di kota-kota besar di Australia. Di Pasifik, Islam menyebar melalui pekerja kontrak asal India pada masa kolonial. Kini, komunitas Muslim terus berkembang, membangun masjid dan institusi, serta berkontribusi pada masyarakat setempat. Baik, selanjutnya itu ada sejarah awal, masih dijelaskan oleh saya. Sejarah awalnya itu Islam masuk pertama kali ke Australia melalui kontak antara pedagang Muslim Makassar dari Indonesia dan masyarakat aborigin di Australia Utara pada abad ke-17. Kemudian pada abad ke-19, Afghan Camelers yang mayoritas Muslim dari Asia Selatan membawa unta dan membantu eksplorasi wilayah pedalaman Australia, mendirikan masjid sederhana serta menjadi bagian penting dari komunitas Muslim awal di Australia. Pada abad ke-20, imigrasi besar-besaran dari Turki, Lebanon, dan negara-negara Muslim lainnya menambah keberagaman Muslim di Australia, terutama di kota-kota besar. Sementara itu, di kawasan Pasifik, Islam menyebar ke Fiji, Samoa, dan Papua Nugini melalui imigrasi pekerja India pada masa kolonial Inggris. Saat ini, Islam merupakan agama terbesar kedua di Australia dan komunitas Muslim terus berkembang serta berkontribusi di berbagai bidang, membangun masjid, institusi pendidikan, dan organisasi sosial di seluruh kawasan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajian. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan populasi Muslim modern. Perkembangan Islam di Australia dan Pasifik telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan dan berbagai aspek, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, hingga pendidikan. Berikut beberapa pengaruh utama dari perkembangan Islam di kawasan ini. Yang pertama, keragaman sosial dan budaya. Masuknya Islam ke Australia dan negara-negara Pasifik membawa keragaman budaya, terutama melalui komunikasi Muslim yang terdiri dari imigran dari Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika. Di Australia, misalnya, komunitas Muslim memperkenalkan beragam tradisi, makanan, dan busana yang pada akhirnya memperkaya warisan budaya Australia. Festival dan perayaan Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha juga semakin banyak dirayakan. Acara ini kerap menarik perhatian masyarakat non-Muslim yang ingin memahami lebih dalam tentang budaya Islam. Yang kedua ada toleransi dan dialog antar agama. Keberagaman komunikasi Muslim telah mendorong terjalinnya dialog antar agama untuk memperkuat toleransi dan pemahaman di antara berbagai keyakinan. Misalnya, banyak komunikasi Muslim di Australia yang bekerja sama dengan gereja, sinagog, dan kelompok agama lain untuk menyelenggarakan acara yang mempromosikan perdamaian dan toleransi. Organisasi antaragama seperti Australia National Imams Council dan beberapa lembaga invert lainnya berperan aktif dalam membangun hubungan antar umat beragama Islam di Australia dan Pasifik. Lalu ada peran dan kontribusi Muslim.
Islam memiliki sejarah panjang dan peran yang terus berkembang di Australia dan wilayah Pasifik. Meskipun Islam adalah agama minoritas di wilayah ini, keberadaannya membawa pengaruh sosial budaya dan politik yang semakin diakui baik di Australia maupun di negara-negara Pasifik lainnya. Yang pertama ada sejarah Islam di Australia, yang kedua peran sosial dan ekonomi Islam di Australia, yang ketiga peran Islam di wilayah Pasifik, yang keempat tantangan dan integrasi Islam di Australia dan Pasifik, dan yang terakhir ada peran dalam dialog antar agama dan perdamaian. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Baik, selanjutnya itu ada tantangan yang dihadapi komunitas Islam. Yang pertama ada diskriminasi dan Islamfobia, yaitu adanya tantangan dalam integrasi sosial karena stereotip dan prasangka yang keliru. Yang kedua ada kesulitan dalam praktik keagamaan, yaitu kendala dalam mendirikan masjid di beberapa wilayah serta kebijakan terkait pangkalan keagamaan. Yang ketiga, media dan opini publik, yaitu pengaruh media dalam membentuk persepsi terhadap Islam yang sering kali negatif. Komunitas Muslim menghadapi tantangan seperti integrasi sosial di negara non-Muslim, akibatnya ekstrim konflik dan kekerasan di beberapa wilayah, masalah ekonomi dan pendidikan, serta ketergantungan sekretarian. Selain itu, isu hak perempuan dan partisipasi politik juga menjadi fokus penting, ditambah dengan upaya melawan radikalisasi dan memastikan pemahaman agama yang moderat. Selanjutnya, pengaruh Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Yang pertama, keterlibatan politik. Meningkatnya representasi Muslim dalam politik, terutama di Australia. Yang kedua, lembaga dan organisasi Islam. Banyaknya organisasi Islam yang berperan dalam pendidikan, pemberdayaan pemuda, dan kegiatan sosial. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Program dukungan pemerintah Australia untuk memperkuat inklusi sosial dan menghapus diskriminasi agama. Dalam politik Islam, membentuk partai dan kebijakan berbasis agama, serta mempengaruhi kepemimpinan yang adil. Selain itu, Islam juga memainkan peran penting dalam diplomasi antar negara dan dialog antar agama. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Baik, terima kasih kepada Dea. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerjasama regional dengan negara-negara Muslim di Pasifik. Nah, contohnya itu ada 3 macam. Di sini itu mencantumkan yang pertama itu ada kerjasama ekonomi dan budaya, program bantuan dan inisiatif interfaith atau lintas agama. Nah, ASEAN ini tuh merupakan kawasan yang dapat berperan aktif dalam memberikan kerjasama ekonomi dan budaya program bantuan. Di mana kerjasama dan programnya tersebut meliputi yang pertama itu adalah contohnya kerjasama dalam pengembangan ekonomi syariah. ASEAN dan negara-negara Pasifik Muslim itu dapat memperkuat sektor keuangan syariah dan ekonomi halal melalui kolaborasi untuk merancang regulasi, menciptakan pasar produk halal bersama, dan mendorong perdagangan produk syariah antar negara. Lalu untuk festival dan kegiatan kebudayaan itu seperti merupakan festival, pameran seni, dan acara lainnya yang menampilkan budaya Islam. Kegiatan ini tuh dapat membantu memperkenalkan budaya Islam kepada masyarakat yang mungkin belum akrab dengan agama dan budaya Islam. Lalu yang kedua ada program bantuan. Nah, untuk program bantuan tersendiri, bantuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, salah satunya ASEAN ini tuh menyediakan dana atau hibah untuk proyek infrastruktur di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan energi. Lalu yang selanjutnya ada bantuan dalam mitigasi perubahan iklim. Negara-negara Pasifik itu merupakan negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim seperti naiknya permukaan air laut, dan badai. ASEAN pun dapat memberikan bantuan teknis, dana, dan pelatihan dalam mitigasi bencana dan adaptasi lingkungan. Lalu yang selanjutnya ada bantuan kesehatan. Nah, bantuan kesehatan di sini itu adalah mendirikan program kesehatan bersama untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di kawasan Pasifik, terutama dalam hal penanganan penyakit menular dan program imunisasi.
Lalu yang ketiga ada mengenai program dialog antar negara Muslim Pasifik Asia, seperti Forum Dialog dan Diplomasi Budaya ASEAN dapat menyelenggarakan forum tahunan khusus untuk mempertemukan negara-negara Muslim di Asia dan Pasifik dalam rangka memperkuat hubungan sosial dan budaya. Forum ini bisa melibatkan tokoh agama, pemimpin masyarakat, akademisi, serta pemuda. Nah, melalui program-program ini, ASEAN bisa mempererat hubungan dengan negara-negara Pasifik, memperkuat persaudaraan lintas budaya, dan mendukung stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Pasifik, dan Australia. Lalu yang selanjutnya ada mengenai masa depan Islam di Australia dan Pasifik. Di sini tuh prospeknya itu, prospek pertumbuhan populasinya itu cukup meningkat di Australia tersendiri, di mana masa depan Islam di Australia dan Pasifik menunjukkan perkembangan yang menarik. Islam merupakan salah satu agama yang pertumbuhannya relatif pesat di kawasan ini. Meski masih menjadi kelompok yang minoritas, Islam ini dapat bertumbuh dengan pesat. Nah, di mana berdasarkan data sensus komunitas Muslim, Muslim merupakan salah satu kelompok agama yang pertumbuhannya sangat cepat, terutama berkat imigrasi negara-negara mayoritas Muslim seperti di Lebanon, Indonesia, dan Pakistan. Begitu juga negara-negara Pasifik lainnya seperti di Fiji, di mana ada komunikasi Muslim yang sudah mapan. Namun, masa depan Muslim ini tuh memiliki tantangannya tersendiri, yaitu tantangan integrasi dan toleransi. Terkadang umat Islam dihadapkan pada stereotip atau diskriminasi. Namun seiring dengan upaya untuk memperbaiki pemahaman antar budaya dan memperkuat program inklusi sosial, diharapkan Islam akan semakin diterima dari bagian keragaman budaya Australia dan Pasifik. Lalu yang selanjutnya untuk pendidikan dan partisipasi sosial itu Muslim di Australia ini tuh terlibat dalam berbagai bidang seperti politik, pendidikan, bisnis. Kehadiran sekolah-sekolah Islam dan lembaga pendidikan juga semakin berkembang yang memungkinkan anak-anak Muslim mendapatkan pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan sekaligus kontribusi dalam masyarakat luas. Lalu yang selanjutnya ada hubungan agama dan peran dalam regional. Hubungan antar agama di beberapa wilayah ini tuh cenderung harmonis. Beberapa negara Pasifik seperti Papua Nugini telah menunjukkan peningkatan dalam hubungan antar agama melalui dialog yang sangat positif. Secara keseluruhan, masa depan Islam di Australia ini tuh sangat tergantung pada komunitas yang inklusif dan bekerja sama dengan masyarakat lain. Dengan demikian, Islam di kawasan ini sangat berpotensi menjadi bagian integral dari masyarakat yang lebih beragam dan toleran. Yang selanjutnya ada mengenai kesimpulan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesimpulan di mana Islam telah menjadi bagian penting dari masyarakat Australia dan Pasifik dengan komunitas yang berkontribusi secara sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan harapan peningkatan dialog dan saling pengertian antar komunitas Muslim dan masyarakat luas dapat membawa harmoni dan toleransi yang lebih baik. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan seluruh rekan-rekan saya yang telah bekerja sangat baik, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kalimat dan kata-kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.